Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas mitos atau fakta dalam masa kehamilan. Mitos kehamilan. Pertama, bentuk perut dapat menunjukkan jenis kelamin. Faktanya, bentuk perut ibu hamil ditentukan oleh tonus, otot, dan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin janin yang dikandung. Kedua, air es membuat tubuh janin menjadi lebih besar. Faktanya, bobot janin dipengaruhi oleh massa diabetes mellitus pada ibu hamil atau terlalu banyak makan. Justru yang harus dihindari adalah sirup atau gula, bukan air es. Ketiga, air kelapa hijau bikin kulit janin bersih. Faktanya, air kelapa hijau tinggi kalori dan kaya akan ion elektrolit. Ini berguna untuk menambah energi dan menjaga bumil terdehidrasi. Namun, tidak ada kaitannya dengan kulit janin ya, Mam. Mitos dan fakta selanjutnya. Apakah olahraga lari aman untuk ibu hamil? Mitos, berlari dapat menyebabkan persalinan dini dan keguguran. Faktanya, berlari terbukti memiliki banyak efek positif untuk ibu hamil. Olahraga untuk ibu hamil, manfaatnya meski intensitasnya ringan, sirkulasi darah bisa lebih lancar, sehingga saat makanan juga mudah dialirkan ke bayi. Ada penelitian bahwa ibu hamil yang aktif bergerak atau olahraga ringan, bayinya lebih cerdas, sehat, dan punya kualitas lebih baik, menurut Dr. Boy Abdil SPOG. Mitos dan fakta selanjutnya. Pantangan makanan bumil. Pantangan makanan untuk bumil dapat menyebabkan kekurangan energi kronik dan anemia pada bumil, mempersulit proses persalinan, meningkatkan angka kematian ibu, dan memperlambat pertumbuhan janin. Selanjutnya, mitos atau fakta ibu hamil bisa dipijit. Jawabannya, boleh-boleh saja ya bun, asalkan ada area tertentu yang dapat dipijit. Antara lain, punggung yang sering nyeri berlebihan selama hamil, bahu hingga ke panggul, pinggang dengan pijit tekanan lembut ke arah depan atau ke arah perut, bagian kaki, betis, dan paha. Sedangkan area tubuh yang tidak dapat dipijat antara lain perut tengah, tidak boleh dipijat, cukup dengan usapan halus saja. Titik di antara jempol dan telunjuk tangan, jempol kaki, tumit, dan area sekitar jari kaki. Mitos dan fakta air kelapa bagi ibu hamil. Benarkah ibu hamil yang mengkonsumsi air kelapa dipercaya dapat melahirkan bayi yang putih dan bersih? Mitosnya, warna kulit ditentukan oleh melamin atau pigmen kulit, dipengaruhi oleh kombinasi gen orang tua dan paparan sinar matahari. Bayi yang lahir pada umumnya cukup bulan akan semakin bersih karena lemak yang melindunginya sudah berkurang. Faktanya, air kelapa merupakan minuman isotonis, kandungan mineral 17% kalsium, 15% magnesium, 10% vitamin C. Konsumsi air kelapa membantu mencegah dehidrasi akibat mual dan muntah. Manfaat lain air kelapa untuk bumil. Pertama, antioksidan. Kedua, mengandung elektrolit. Ketiga, merendahkan morning sickness. Keempat, mencegah infeksi saluran kemih. Dan yang kelima, mencegah gangguan pencernaan. 6. Mitos tanda hamil anak perempuan. Pertama,
perut mams cenderung ke atas. Kedua, detak jantung janin yang lebih cepat. Ketiga, ngidam makanan yang manis-manis. Keempat, kulit jadi berjerawat dan berminyak. Kelima, mual berlebihan. Dan yang terakhir, perubahan mood yang signifikan. Mitos dan fakta berikutnya. Potong rambut saat hamil dapat menyebabkan keguguran atau cacat janin. Faktanya, belum ada penelitian yang membuktikan hal tersebut. Yang perlu ibu hindari adalah jangan dulu mewarnai rambut karena bahan kimia yang ada di dalamnya. Selanjutnya, wanita hamil sama dengan pelupa. 50% sampai 80% wanita hamil mengaku mengalami gangguan ingatan atau masalah fokus. Strategi menghadapinya: membuat kalender harian, tidur cukup dan bersenam, membuat skala keutamaan, simpan barang yang selalu digunakan di tempat yang sama, dan jika berparkir di tempat ramai dan luas, ambil foto dengan HP. Beristirahatlah dari multitasking. Mitos dan fakta selanjutnya. Mitos: ukuran perut yang kecil selama kehamilan menandakan bayi tidak berkembang dengan baik, sedangkan ukuran yang besar berarti bayi berkembang dengan baik. Faktanya, ukuran perut bumil tidak menandakan pertanda perkembangan bayi. Ukuran bayi sendiri itu dipengaruhi oleh kondisi otot perut, tinggi badan ibu, aktivitas fisik, dan usia kehamilan. Nah, mams, itu dia tadi mitos dan fakta seputar kehamilan. Cara menyikapi mitos kehamilan sebagai berikut. Tanggapi dengan positif. Tetap dengarkan nasihat orang lain. Yakini bahwa mereka sebenarnya perhatian kepada kita. Percaya atau tidak, tetap ucapkan terima kasih atas nasihat orang lain. Kedua, alihkan pembicaraan. Cobalah untuk mengalihkan pembicaraan mengenai topik kehamilan lainnya. Atau bisa juga memberikan perhatian dengan bertanya tentang dirinya. Ketiga, perbanyak membaca. Luangkan waktu untuk membaca informasi seputar mitos kehamilan sehingga bumil bisa mengetahui mana mitos dan mana yang fakta. Yang terakhir, konsultasikan dengan dokter. Catat setiap mitos yang didengar dan minta dokter kandungan menjelaskan sesuai kondisi kehamilan. Ingat, setiap kehamilan memiliki kondisi yang berbeda. Jadi, bisa saja mitos itu tak bumil alami. Sekian dari video ini, semoga buat para mams bisa terbantu dengan adanya video yang saya buat hari ini. Untuk para mams yang terbantu dengan video ini, bisa bantu untuk subscribe channel saya dan juga share ke sosial media lainnya ya Bunda. Terima kasih, salam sehat Bunda.